Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisa Floria Agesta dari kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara Raja Kerajaan Singosari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singosari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah sima pada masa Kerajaan Singosari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubalaikan yang tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubalaikan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Mpu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayah serta memperluas wilayah. Selama berjaya, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor, yaitu lada, garam, dan lengkeng. Bunyi Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Inti dari sumpah tersebut adalah bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa, semacam jenis rempah-rempah yang manis. Tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapat serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Faktor penyebab keruntuhannya yaitu banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya Perang Parikrik, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, Sri Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Dyah Ayu Kencana Wungu, Prabu Brawijaya Sat.
Prabu Brawijaya II, Prabu Brawijaya III, Prabu Brawijaya IV, Prabu Brawijaya V, Prabu Brawijaya VI, Prabu Brawijaya VII. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Berikut adalah beberapa peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Candi Bojong Ratu. Fungsi Candi Bojong Ratu adalah sebagai pintu masuk sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jayanegara. Candi Tikus. Candi Tikus adalah tempat pemandian raja-raja terdahulu. Candi Tikus sudah ada pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Candi Panataran. Fungsi Candi Panataran adalah sebagai tempat ibadah, juga masih digunakan pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Kitab Negara Kertagama. Isi Kitab Negara Kertagama menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma bercerita mengenai Pangeran Sutasoma. Di dalamnya juga mengajarkan toleransi beragama, khususnya antara Hindu dan Buddha. Prasasti Wurare, tertulis tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi, menceritakan kisah seorang Brahmana bernama Arya Bharat yang membagi tanah Jawa menjadi dua bagian karena terdapat dua raja yang hampir berperang, yakni Raja Panjalu dan Janggala. Prasasti Kudadu, ditemukan angka tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi. Berisi cerita tentang Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Singosari Kertanegara. Prasasti Sukamrta, tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi, menceritakan Raden Wijaya ketika memperistri 4 putri Kertanegara. Terdapat juga cerita penobatan Jayanegara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda di Dahak, Kediri pada 1295 Masehi. Prasasti Prapanca Sapura memiliki rangka tahun 1320 Masehi dan dibuat oleh Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit periode 1328 sampai 1350 Masehi dan Ibunda Hayam Wuruk. Prasasti ini menceritakan Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumararaja Jiwana.